Bismillah. Sisinga Maharaja 12 dari Batak. Di episode kali ini, kita akan membahas pahlawan Nusantara kita yang hebat dari tanah Batak. Tentu akan ada pertanyaan dari Solihin Solihat sekalian. Sisinga Maharaja 12, raja di Bakara Toba yang luar biasa dalam gerilyanya melawan Belanda, apakah dia seorang muslim? Kamu pun belum berani mengambil kesimpulan yang pasti tentang hal itu. Tapi kita akan melihat indikasi-indikasi dan kita tetap menghormati bagi yang memiliki pendapat berbeda tentang agama beliau. Raja Sisinga Maharaja 12 yang dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1845 sebagai Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela. Lahir sudah sebagai putra mahkota dari Sisinga Maharaja 11, kemudian naik tahta di Bakara pada tahun 1876. Atau saat berusia 31 tahun. Usia 31 tahun, usia yang cukup matang, dan beliau kemudian dikenal sebagai Sisinga Maharaja 12. Dari manakah muasal dinasti Sisinga Maharaja? Tentang ini ada beberapa pendapat yang berkembang. Misalnya, dalam sejarah resmi pemerintah daerah di Tapanuli, kita bisa membaca bahwa dinasti Sisinga Maharaja ini berasal dari seorang raja Batak kuno yang bernama Raja Oloan. Dia memiliki banyak putra. Putra ketiganya bernama Toga Sinambela. Toga Sinambela ini kemudian memiliki seorang anak bernama Raja Mangkutal. Diceritakan bahwa dialah orang tua dari Sisinga Maharaja I yang memerintah di Toba. Sir Thomas Stamford Raffles di lain sisi memiliki pendapat bahwa dinasti Sisinga Maharaja adalah dinasti yang memerintah di wilayah Toba di bawah perlindungan dan pemerintahan dari Kedatuan Paguruyung. Dinasti Paguruyung nanti akan kita bahas dalam series tentang Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Memerintah di Minangkabau. Raffles memberikan catatan penting bahwa di Silindung, salah satu tempat suci dari masyarakat Batak Toba pada saat itu terdapat sebuah arca batu berbentuk dewa manusia yang konon didatangkan dari Pagaruyung. Teori Raffles ini didukung fakta dalam catatan di Barus bahwa sampai awal abad ke-20, dinasti Sisinga Maharaja masih mengirimkan upeti berupa hasil-hasil hutan berharga dan hasil-hasil bumi kepada Paguruyung yang diserahkan melalui Patuan Barus atau penguasa wilayah Barus. Barus atau Fansur dalam berbagai literatur menjadi salah satu wilayah yang paling internasional, bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi di seluruh Nusantara. Ia menjadi penghubung wilayah Nusantara ini dengan berbagai wilayah di luar sana selama ribuan tahun, bahkan konon sejak masa dinasti para Fir'aun bertakhta di Mesir. Kalau Fir'aun terkaya, terhebat, terbesar itu dimumikan atau mumifikasi dengan cara mengeluarkan isi tubuh yang gampang membusuk seperti cairan otak, isi dada, isi perut, berbeda dengan bagian-bagian lain yang berisi otot yang awet. Bagian-bagian yang berupa organ-organ dalam ini harus dikeluarkan kemudian diganti dengan pengisi biasanya dari rempah-rempah. Nah, Fir'aun yang tertinggi, yang paling kaya di antara para Fir'aun itu isi badannya diganti dengan kapur barus yang berasal dari pantai barat Sumatera yang diekspor melalui pelabuhan Barus sejak sebelum Masehi. Kenapa dulu yang namanya Sumatera disebut Suwarnadwipa atau Pulau Emas dan Perak, padahal di Sumatera tidak banyak tambang emas dan perak. Tambang emas pada waktu itu lebih banyak terdapat di Afrika. Bagaimana julukan itu bisa terjadi? Karena para pengekspor kapur barus yang sangat berharga dari pantai barat Sumatera ini saat mengantarkan barang dagangannya sampai ke negeri Mesir, mereka minta bayaran dengan emas. Kita bisa membayangkan harga barus saat itu yang tinggi, mungkin bahkan timbangannya ditakar dengan emas yang sama beratnya. Pelabuhan Barus di wilayah pantai barat Sumatera Utara ini yang menjadi pelabuhan internasional sampai Pelabuhan Barus di wilayah pantai barat Sumatera Utara ini yang menjadi pelabuhan internasional sampai masa di abad-abad awal Hijriyah. Juga menjadi saksi masuknya Islam ke Nusantara. Buktinya, di daerah Barus dan sekitarnya ditemukan banyak koin emas maupun perak dari masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah.
Ini menunjukkan kontak-kontak itu sangat intens dan jalur perdagangan ini sangat hidup dan sangat ramai pada sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, bertepatan dengan abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Kembali ke kisah Patuan Barus yang menjadi penghubung antara wilayah Bakaratoba dan wilayah Pagaruyung, kita pun bisa membaca dalam buku yang ditulis Mangaraja Onggah Parlindungan berjudul Tuanku Rao bahwa pelabuhan ini pada mulanya dikuasai oleh Kesultanan Aceh yang pada masa Sultan Iskandar Muda wilayahnya membentang sampai ke pantai barat Minangkabau di Pariaman. Sehingga hubungan antara Barus dengan Pariaman ini memang sangat dekat, yang kemudian berlanjut sampai masa yang diceritakan Raffles, yaitu Raja-Raja Sisingamaraja itu tetap membayar upeti kepada Pagaruyung melalui Patuan Barus, kemudian ke Pariaman, dan kemudian diantar ke Pagaruyung. Di sini kita memahami bahwa kerajaan Bakaratoba ini, meskipun terletak di pedalaman, ia memiliki kontak-kontak intens dengan dunia luar, termasuk tulis Mangaraja Onggang Parlindungan, bahwa Sisingamaraja ke-12 ini adalah seorang yang pada masa mudanya belajar keprajuritan atau kemiliteran di Kesultanan Aceh. Sehingga perlindungan penguatan pendapat bahwa Sisingamaraja 12 menurut agama Islam. Kenapa? Karena dia belajar sebagai seorang kadet militer di institusi militer Kesultanan Aceh Darussalam, yang pada waktu itu hubungannya dengan Batak sangat baik. Ini tidak lepas dari dakwah ke Tanah Batak pada masa Sisingamaraja 10 oleh Tuanku Rao. Menurut Mangaraja Onggah Perlindungan, Tuanku Rao ini juga putra Sinambela, artinya dia bermarga dinasti Sinambela, yang merupakan marga dari dinasti Sisingamaraja. Jadi ada yang menyebutnya sebagai Pongkina Ngol-Ngolan Sinambela. Pongki itu faqih, orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang memiliki pemahaman mendalam. Nah, Ngol-Ngolan Sinambela artinya yang dinanti-nanti dari marga Sinambela. Konon ayahandanya Tuanku Rao dan ibundanya satu marga. Di Batak, menikah satu marga itu merupakan larangan keras, dianggap pernikahan yang sangat terlarang seperti incest. Mungkin bagi ayahanda dan Tuanku Rao yang disebutkan sudah masuk Islam dan juga sudah belajar di Aceh, pernikahan seperti itu tak masalah, tapi tidak bagi orang Batak. Sehingga putranya Pongki Nangongolan Sinambela ini oleh Raja Sisingamaraja 10 diperintahkan untuk dilenyapkan karena dikhawatirkan akan menjadi pembawa sial, pembawa bencana di tanah Batak. Konon Pongki Nangongolan Sinambela yang kelak menjadi Tuanku Rao ini di waktu kecil diikat dengan bambu kemudian ditenggelamkan di Danau Toba. Qadarullah wa ma syafa'al, ternyata berhasil lolos dan menjadi seorang muslim yang taat, kemudian belajar sampai ke Tanah Minang. Kemudian kembali ke Tanah Batak sebagai seorang dai dan seorang penakluk. Tuanku Rao berhasil mengislamkan Tanah Batak Selatan pada saat itu. Ketika Tuanku Rao bergerak ke utara untuk menyerbu Tanah Batak Utara yang dipimpin oleh Sisingamaraja 10 bersamanya, ada seorang bernama Jatenggar Siregar. Orang bermarga Siregar yang dahulu nenek moyangnya diusir oleh Sisingamaraja keluar dari inti Tanah Batak dan kemudian harus berada di wilayah Tanah Batak Selatan di Mandailing. Maka Jatenggar sangat dendam kepada dinasti Sisingamaraja sehingga dalam peperangan besar penaklukan wilayah Tanah Batak dia membunuh Sisingamaraja 10. Ini berbeda dengan Tuanku Rao yang bagaimanapun tetap menganggap Sisingamaraja 10 adalah kakek kandungnya, meski telah membuangnya karena pernikahan kedua orang tuanya yang satu marga dianggap aib bagi orang Batak. Sesudah itu, pasukan Tuanku Rao ditarik ke selatan kembali ke Minangkabau untuk berkonsentrasi dalam perang melawan kolonial Belanda. Tidak lagi beredar di Tanah Batak Utara pada saat itu. Sebenarnya di Tanah Batak Utara sedang dilakukan dakwah Islam, tetapi dakwah ini mengalami presiden buruk, yaitu saat salah satu pengikut Tuanku Rao yang bernama Tuanku Lelo berkhianat dan banyak melakukan kekejaman sehingga orang-orang Batak Utara menjadi trauma dan enggan memeluk Islam, lalu menyimpan dendam kepada pasukan kaum muslimin yang berasal dari Minangkabau, termasuk yang dipimpin oleh Tuanku Rao. Demikian tulis Mangaraja Onggah Perlindungan dalam buku Tuanku Rao. Tuanku Rao gugur dalam peperangan melawan Belanda di Air Bangis, Minangkabau. Sementara di Tanah Batak Utara, ayahanda dari Sisingamaraja 12 dinobatkan sebagai Sisingamaraja 11. Bagaimanapun, tulis Mangaraja orang Perlindungan
dakwah di tanah Batak Utara dan bekas dan bagaimanapun juga, tulis Maharaja Onggah Parlindungan, dakwah di tanah Batak Utara ada bekasnya. Beberapa keluarga dari dinasti mereka memeluk Islam. Salah satunya Sisinga Maharaja ke-12, yang bahkan belajar di instruktur kemiliteran Kesultanan Aceh Darussalam. Salah satu bukti kuat tentang hal itu bisa kita lihat dalam cap mohor atau stempel resmi yang digunakan oleh Sisinga Maharaja di dalam surat-suratnya. Bisa kita baca selain aksara Batak, di sekelilingnya ada aksara Arab yang berbunyi, inilah cap Sisinga Maharaja di negeri Toba, Kampung Bakara nama kotanya, hijrat Nabi 1304. Stempel inilah yang digunakan Sisinga Maharaja ketika itu dalam sebuah surat yang berhasil ditemukan. Sangat jelas bunyinya, hijrat Nabi 1304 atau tahun 1304 Hijriah kalau dikonversi dalam kalender Masehi bertepatan dengan tahun 1887. Yaitu ketika Sisinga Maharaja masih gigih memimpin gerilya melawan Belanda saat itu. Beliau bergerilya sejak tahun 1878 sampai gugur pada tahun 1907. Ini sebuah gerilya yang sangat panjang. Stempel ini menjadi petunjuk bagi teman-teman para periset sejarah yang memiliki keyakinan bahwa Sisinga Maharaja ke-12 adalah seorang muslim. Merujuk pada teori yang ditulis oleh Maharaja Onggah Parlindungan, maka tidak mungkin seorang raja besar dari tanah Batak menuliskan tahun Hijriah Nabi sebagai angka tahun dalam stempel surat menyurat jika dia bukan seorang muslim. Tapi teori lain berpendapat ini adalah sekedar pengaruh dari Kesultanan Aceh yang waktu itu memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Toba Bakar, yaitu penggunaan tahun Hijriah yang waktu itu digunakan di Aceh meluas pengaruhnya sampai ke tanah Batak. Jadi ini sekedar menyesuaikan dengan waktu itu kerajaan di sekitarnya. Dalam hal ini adalah Aceh Darussalam. Di luar perbedaan pendapat tentang agama yang dianut oleh Sisinga Maharaja 12 itu, penggunaan aksara Arab dan tahun Hijriah di dalam stempelnya menunjukkan pengaruh Islam yang cukup kuat di dalam kerajaan Toba Bakar yang dia pimpin. Bagaimana asal-muasal terjadinya perang di tanah Batak? Perang ini akibat Traktat London yang kemudian diperbarui dengan Traktat Sumatera. Perjanjian yang dibuat antara Inggris dengan Belanda pada saat itu isinya menyatakan bahwa dengan diserahkannya seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda, termasuk Bengkulu pada tahun 1824, ini menjadi dalil bagi Belanda untuk boleh menganeksasi seluruh wilayah di Sumatera termasuk kerajaan-kerajaan yang berdaulat di dalamnya, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Toba Bakar di bawah kepemimpinan Sisinga Maharaja dan kerajaan-kerajaan lain di pantai timur seperti Kerajaan Melayu, Kerajaan Serdang, Kerajaan Siak Sri Indrapura, dan wilayah-wilayah lain yang ada di seluruh Sumatera. Gara-gara traktat-traktat inilah menjadikan Belanda dengan sewenang-wenang kemudian berusaha menaklukkan wilayah-wilayah yang kaya di Pulau Sumatera. Pada saat itu dimulai dengan deklarasi Perang Aceh pada tahun 1873 yang sudah kita ceritakan dalam pembahasan tentang Teku Umar dan Cut Nyadin pada tulisan yang lalu. Kemudian meluas ke selatan sampai Toba. Batak Toba dianggap sebagai penghasil berbagai barang komoditas ekspor berkualitas tinggi dan berharga mahal. Pada tahun 1877, para penginjil di Bahal Batu, Tapanuli Utara di wilayah Batak ini meminta perlindungan kepada Belanda karena mereka merasa terancam dengan Sisinga Maharaja 12 yang baru 2 tahun naik tahta, tetapi dianggap menjadi penghalang mereka dalam menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. Ini menariknya, karena ternyata Sisinga Maharaja 12 juga punya semangat untuk tidak mengizinkan para penginjil, para misi, dan para zending memasuki tanah Batak. Dia sangat melindungi rakyatnya dari misi-misi para penginjil ini, termasuk penginjil yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Ludwig Ingvar Nommensen, seorang pendeta Kristen Protestan beraliran Lutheran yang berasal dari Jerman. Ironisnya justru sekarang penginjil ini di tanah Batak menjadi salah satu inspirasi gereja terbesar, HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Salah satu gereja dengan jumlah jemaah terbanyak. Para penginjil meminta bantuan Belanda yaitu Residen Boyle dan Kolonel Angels. Datanglah para penginjil Bahal Batu yang didukung oleh pasukan Belanda yang ada saat itu berkekuatan lebih dari 250 orang di bawah kepemimpinan Kolonel Angels, sehingga Petuan Besar Ompu Pulau Batu Sisinga Maharaja 12 murka karena para penginjil berani bergerak di bawah lindungan serdadu Belanda untuk mengkristenkan rakyat tanah Batak. Sisinga Maharaja 12 pada tahun 1878, bulan Februari mengumumkan perang besar-besaran untuk melawan Belanda dan para penginjil yang bermarkas di Bahal Batu sehingga terjadi perang besar pada saat itu.
Belanda terus mendatangkan pasukan tambahan yang bersenjata lengkap untuk mendukung penginjil makin merengsek masuk ke wilayah-wilayah Tanah Batak. Pendeta Nommensen lah yang menjadi penunjuk jalan karena dia pernah memasuki wilayah-wilayah Tanah Batak maupun jalan-jalan rahasia yang bisa dipakai oleh pasukan Belanda untuk mencapai ibu kota kerajaan Toba di Bakara yang dipimpin oleh Singamaraja 12. Gara-gara penunjuk Nommensen inilah, maka pasukan Belanda berhasil mencapai Bakara dan kemudian terjadilah perang besar di ibu kota Bakara yang menyebabkan dihancurkan dan dibakar oleh pasukan Belanda pada saat itu. Sisingamaraja 12 terpaksa mengungsi dan memimpin perjuangan secara gerilya. Ini kemudian hal yang harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata kedatangan para penginjil di Tanah Batak ini menjadi sebab penjajahan Tanah Batak oleh Belanda. Karena para penginjil betul-betul mengandalkan pasukan Belanda untuk bisa memasuki Tanah Batak yang berada di bawah lindungan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sisingamaraja 12 yang sangat anti asing, anti penjajah, anti penginjil, anti agama Kristen pada saat itu. Ini konon yang memperluas beberapa kawan yang memiliki pendapat jelas Sisingamaraja 12 memiliki ideologi anti Belanda dan kristenisasi. Kristenisasi semacam itu paling tidak pastilah pengaruh dari Kesultanan Aceh yang dahulu dia pernah belajar sebagai mahasiswa instruktur militer di institusi militer Kesultanan Aceh Darussalam. Atau lebih jauh lagi, dia memang seorang muslim sehingga memahami bahaya yang datang di Tanah Batak dengan munculnya para Belanda dan para penginjil untuk memasukkan agama Kristen ke Tanah Batak. Perang di Tanah Batak ini kemudian terus berlangsung dengan sangat sengit. Sisingamaraja 12 memindahkan markasnya di wilayah-wilayah pegunungan yang medannya sangat sulit ditembus. Belanda sangat kesulitan untuk menghadapi perlawanan Sisingamaraja 12. Mereka hanya bisa satu persatu menundukkan kota-kota atau desa-desa wilayah Batak pada saat itu. Tetapi mereka selalu gagal dalam menangkap ataupun menghancurkan pasukan Sisingamaraja 12. Pada tahun 1883 sampai 1884, Sisingamaraja berhasil mendapatkan bantuan dari para mujahidin gerilyawan dari Aceh yang pada saat itu medan perangnya juga mulai bergeser ke arah wilayah Aceh Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah Batak. Para gerilyawan Aceh, kaum muslimin mujahidin ini ketika mengetahui bahwa Belanda juga mulai hendak menguasai Tanah Batak, mereka bergabung dengan Sisingamaraja 12 dan berjihad di Tanah Batak bersama dengan sang Raja Besar Tanah Batak, Sisingamaraja 12. Ini makin menguatkan pendapat yang menyebutkan boleh jadi Sisingamaraja 12 ini adalah seorang muslim sehingga saudara muslimnya dari Aceh membantunya di dalam perang melawan Belanda. Barangkali di antara panglima perang Aceh yang bergabung dengan pasukan di Tanah Batak tersebut terdapat Ulu Balang. Dahulu mengenal Sisingamaraja 12 ketika belajar di institusi militer Kesultanan Darussalam. Di dalam lukisan-lukisan yang kita kenal sekarang, Sisingamaraja 12 digambarkan berwajah berbentuk kotak yang khas wajah orang Batak dengan rahang yang kukuh. Berwajah gagah dan tampan dengan jenggot menghiasi seluruh bagian wajahnya dari depan telinga sampai ke janggut. Ini menjadi gambaran yang dicetak di mata uang kertas 1000 yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Wajah Sisingamaraja yang teduh ini bersumberkan lukisan dari seorang pelukis bernama Sibarani. Ini menjadi satu gambaran imajinasi kita tentang seorang raja besar di Tanah Batak yang luar biasa dalam mempertahankan negerinya dari invasi Belanda. Penjajah Belanda ini datang karena diundang dan diminta tolong oleh para penginjil di Bahal Batu. Penunjuk jalannya pun seorang misionaris besar yang bernama Ludwig Ingler Nommensen, sehingga penjajah Belanda kemudian mampu menembus wilayah Batak sampai ke ibu kotanya dan memorak-morandakan tatanan kehidupan damai kerajaan Batak. Perang terus berlangsung di Tanah Batak meskipun Sisingamaraja 12 semakin terbatas gerak gerilyanya, terlebih pada awal abad ke-20 ketika Belanda telah menempatkan kesatuannya dan membangun pusat-pusat pertanahan di wilayah Batak. Ini merupakan strategi yang sama yang digunakan di Jawa untuk mengatasi Pangeran Diponegoro dalam medan gerilyawan yang luas. Di Tanah Batak, Belanda mendirikan pos-pos di berbagai tempat yang berhasil dikuasai untuk menyekat-nyekat wilayah gerilya Sisingamaraja 12. Pada tahun 1907, Sisingamaraja 12 yang kemana-mana membawa pasukan agungnya, pusaka kerajaan Batak yang bernama Kris Si Gajah Dompak, mencium firasat bahwa Belanda telah dekat sehingga dia berusaha menyelamatkan keluarganya. Akan tetapi ada dua di antara putranya yang tetap gigih untuk selalu berada bersama ayahnya.
padahal mereka adalah putra-putra yang sangat diharapkan ayahnya untuk menjadi penerus di kerajaan Batak Toba. Seorang putrinya bernama Boru Lupian juga setia mendampingi. Kisah mereka nantinya akan menjadi kisah yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat Batak. Sisinga Maharaja tidak pernah menyerah dan terus melawan sampai akhir meskipun dia sudah tertembak. Dikatakan bahwa Sisinga Maharaja 12 juga harus ditembak dengan peluru emas. Konon karena dia ditakutkan memiliki ilmu kebal. Kehebatan dan kesaktian yang luar biasa, para penembak jitu dikerahkan secara khusus oleh Belanda agar bisa menangkap atau membunuh Singamaraja 12. Mitos-mitos kekebalan Singamaraja 12 ini sangat relevan pada saat itu. Bisa kita bayangkan dari tahun 1878 sampai 1907, berarti 29 tahun Singamaraja 12 memimpin perjuangan gerilya di wilayah Tanah Batak yang luas tanpa pernah tertangkap dan dikalahkan. Kehebatan dan ketahanannya dalam memimpin perang gerilya selama 29 tahun tentu menjadi sebuah hal yang cukup menakutkan bagi pasukan Belanda. Sebagaimana di Aceh, pada akhir masa memerangi Singamaraja 12, Belanda mulai menggunakan Hultropen atau pasukan pembantu yang direkrut dari kalangan pribumi sebagai berbagai daerah Nusantara. Mungkin saja mitos-mitos ini tercipta dari kesaksian mereka di medan laga. Ketika terkepung di wilayah Tarutung, Singamaraja 12 dengan gigih terus melawan. Bahkan setelah tertembak, dia terus mengamuk dengan keris si Gajah Dompak beserta sebuah pedang di tangannya. Pedang yang diyakini terus digunakan Singamaraja 12 untuk bertarung sampai menghembuskan napas terakhirnya. Baru ditemukan beberapa tahun kemudian lalu disimpan di Wereldkultur Museum di Belanda. Adegan heroik Singamaraja ini terekam dalam catatan memoir seorang pasukan Belanda yang terlibat dalam kampanye penaklukan Tanah Batak pada saat itu. Dituliskan bahwa Singamaraja sampai akhir hayat tetap gigih berperang sambil mengumumkan teriakan perang Aum Singamaraja. Teriakan ini terus mengkomando para pengikutnya untuk tidak berhenti berperang, terus melawan apapun yang terjadi. Sesaat sebelum gugur, Singamaraja 12 telah melihat sendiri bagaimana putra-putranya juga dengan penuh keperwiraan dan kegagahan gugur di medan perang. Demikian pula putrinya yang masih berusia sangat muda dan sangat beliau sayangi. Boru Lupian dengan gagah berani terus melawan kedatangan tentara Belanda. Mereka sekeluarga pun gugur. Sisa keluarga Singamaraja kemudian dibawa Belanda untuk ditawan. Sementara jenazah Singamaraja ini oleh Belanda kemudian diarak berkeliling di kampung-kampung dan kota-kota di wilayah Tanah Batak untuk membuktikan kepada rakyat Tanah Batak bahwa Singamaraja 12 bisa dikalahkan dan bisa dibunuh. Dalam keyakinan lama orang Batak, Singamaraja 12 adalah titisan dewa yang tidak mungkin mati dan bisa dikalahkan oleh Belanda. Inilah upaya propaganda Belanda untuk melemahkan mental rakyat Batak supaya tidak berani melanjutkan perlawanan, supaya mereka tidak lagi melawan Belanda dan yakin bahwa kerajaan agung mereka di bawah pimpinan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela Singamaraja 12 telah berakhir. Makam Singamaraja 12, sang raja pejuang, sang raja pahlawan masyarakat Toba sampai beberapa waktu tetap harus dijaga ketat oleh pasukan Belanda karena dikhawatirkan akan ada yang mencuri jenazahnya untuk maksud tertentu, terutama untuk mengobarkan perlawanan rakyat. Pada mulanya beliau dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, tetapi pada tahun 1993 pemerintah daerah Sumatera Utara dengan persetujuan pemerintah pusat memindahkan jenazah Singamaraja 12 ke Posorung, Balige, Toba sebagai makam kehormatan untuk seorang pahlawan besar. Inilah kisah perjuangan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela bergelar Singamaraja 12. Beliau merupakan putra dari Raja Sohahu Hawon Sinambela atau Singamaraja 11 dari ibundanya bermarga Situmorang. Sementara beliau meninggalkan keluarga, di antara istri-istri beliau adalah Boru Simanjuntak, Boru Sagala, Nantika Boru Nadeak, Boru Situmorang, dan Boru Siregar. Beliau memiliki banyak putra dan putri, diantaranya adalah Patuan Nagari Sinambela, Patuan Anggi Sinambela, dan Lopian Boru Sinambela. Tiga orang yang gugur bersama beliau pada saat penyerbuan Belanda kemudian yang lain yaitu Raja Karel Buntal Sinambela, Raja Sabidan Sinambela, Raja Barita Sinambela, Pangarandang Sinambela, Raja Pangkilim Sinambela, Rinsan Boru Sinambela, Purnamaria Boru Sinambela, Sunting Mariam Boru Sinambela, Saulina Boru Sinambela, Tambo Boru Sinambela,
Mengindang Boru Sinambela, Sahudat Boru Sinambela, dan Ngok Boru Sinambela. Kita lihat mayoritas anak-anak beliau adalah perempuan yang tampak dari kata Boru. Sementara kedua pangeran yang menjadi harapan beliau untuk bisa melanjutkan kerajaan Batak Toba gugur bersama beliau pada saat perang di Bukit Aik Sibulbulon, Desa Sionom Hudon, perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Kabupaten Dairing sekarang. Pada waktu itu dikerahkan Korps Marsus seperti yang biasa bertugas di Aceh, yang memiliki kebrutalan dan kekejaman yang luar biasa. Pemimpin Kapten Hans Christoffel. Inilah yang menjadi sebuah akhir dari perjuangan Sisingamaraja 12, Raja Batak yang agung, Raja Batak yang tetap meninggalkan tanda tanya hingga hari ini, apakah betul-betul seorang muslim ataukah tidak. Masing-masing kita bisa punya pendapat dan opini tentang hal ini, tetapi kita disatukan oleh pemahaman penting Sisingamaraja 12 adalah seorang pahlawan bagi bangsa Indonesia. Seorang yang begitu gigih memimpin perjuangan melawan kolonial Belanda yang datang ke tanah Batak, ketika itu bersama dengan para penginjil dan di Bahal Batu, diantaranya penginjil yang sangat terkenal Ludwig Engler Nommensen, yang menjadi penunjuk jalan sampai pasukan Belanda bisa memasuki bagian inti dari tanah Batak, wilayah kekuasaan Sang Sisingamaraja 12. Semoga kita bisa meneladani kegigihannya, perjuangannya, semangatnya yang luar biasa untuk menjaga tanah Batak dari invasi penjajah dan para penginjil yang dianggap membahayakan rakyatnya. Kita jadi tahu betapa riuh perjuangan itu betul-betul menyala di tanah Batak pada saat itu, di bawah kepemimpinan Sisingamaraja 12 yang kita akui sebagai pahlawan nasional kita, pahlawan hebat kita, dan kita akui sebagai salah satu inspirator kita semua di dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Selamat bagi warga Sumatera Utara yang memiliki seorang pahlawan besar bernama Batuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela Sisingamaraja 12.